Kita punya harta banyak, kita punya uang banyak, lantas kita mau kemana? Untuk apa? Nah, inilah tanda-tanda yang sudah dikorbankan. Masih pantaskah kita bergelut mengejar harta-harta itu, mengejar kekuasaan-kekuasaan itu? Kalau Anda masih di situ, berarti Anda belum sampai di perjalanan alam amanah ini. Belajarlah lagi, jangan sombong, jangan buat dirimu dengan pengakuan. Selama dirimu masih belum dikorbankan, berarti sepantasnya Anda belum menjadi seorang pengayom. Seorang pengayom harus siap dikorbankan, bukan mengorbankan orang lain, tapi mengorbankan dirinya demi kepentingan, kemaslahatan, kebaikan orang lain. Tapi ini selalu terbalik. Kita selalu mengorbankan orang lain dengan dalih-dalih jihad, tugas, dan segala halnya. Ini yang terjadi. Sadarkah kita, wahai para pengayom, apa yang telah kita buat? Di mana pikiran sehat Anda? Di mana hati Anda yang bersih? Di mana saksi diri Anda yang tidak bisa bohong itu? Nah, dengan ulah-ulah seperti ini, akhirnya terjadilah kepindahan, hengkangnya umat-umat dari asuhan-asuhan dirimu sendiri. Ketika umat itu pindah ke tempat yang lain, Anda marah, Anda kecewa, Anda katakan umat Anda ini buruk dan segala macam. Tapi pernahkah kita berkaca diri? Kenapa mereka meninggalkan saya? Di mana kelemahan saya? Di mana salah saya? Kita sebagai seorang pemimpin, sebagai tingkat pembina, harus tahu di mana kelebihan diri kita, di mana kelemahan diri kita. Ini ketika umat hengkang, umat lari, umat berpindah, Anda kebingungan, Anda marah, Anda ketakutan. Dan ingat baik-baik, ketika umat dituntun pertama kali ketemu dengan kita, tidak pernah ada ikatan apapun kepada mereka untuk mereka bisa mengikuti kita sampai akhir hayatnya. Dan dia tidak boleh berpindah-pindah, kan tidak pernah ada perjanjian seperti itu. Dan mereka juga tidak kita bayar. Mereka datang sebagai panggilan Tuhan. Kita sampaikan kuasa Allah sebagai tugas kita. Maka terjadilah hubungan yang baik antara sang pembina dengan umatnya. Nah, ini rawat dengan baik. Silakan didik mereka dengan cara apapun, sepanjang niat Anda adalah baik untuk memajukan diri sang umat itu, baik lahir maupun batin. Jadi ketika kita membina umat, tidak ada kata-kata kita harus membina. Mereka datang, kita waris, mereka kita tuntun, mereka merasakan dengan baik, kita berikan gemblengan-gemblengan, kita berikan pengalaman-pengalaman kita, sehingga mereka merasakan, dan perubahan-perubahan mereka rasakan juga. Itu tugas kita. Tapi bukan berarti dia tidak boleh keluar, dia tidak boleh ke tempat lain, dia tidak boleh menginduk kepada yang lain. Tidak, ini tidak pernah ada sebuah perjanjian. Ia punya kewenangan, ia punya hak prerogatif. Umat-umat itu bukan kita bayar, mereka yang bayar kepada kita. Maka mereka berhak pindah. Kalau ibarat sekolah, pindah ke SD lain, ke SD yang sama-sama negeri, atau ke sekolah yang sama-sama swasta. Mereka berhak untuk pindah. Dan kita sebagai pembina harus legowo, harus berjiwa besar, berlapang dada, melepaskan umat-umat kita yang ingin hijrah, yang ingin pindah. Mungkin
Mereka ingin mencari pengetahuan yang lebih. Mungkin mereka tidak cocok dengan pribadi kita. Mungkin mereka tidak cocok dengan lingkungan kita. Mungkin mereka tidak cocok dengan pemahaman kita karena dia sudah mulai dewasa. Sedangkan Anda sebagai seorang pengayom tidak pernah belajar lagi. Sehingga umat-umat itu menjadi dewasa, dia akan mencari hal yang lebih dan Anda sudah ketinggalan. Maka jangan heran kalau Anda ditinggalkan umat-umat. Ini kelemahan Anda sendiri. Lain halnya ketika umat berpindah karena dia ada hal-hal yang negatif. Kalau ada umat yang berpindah karena hal negatif, maka Anda sebagai seorang pemimpin sampaikan kepada tempat umat itu akan berdomisili di kemudian hari. Sampaikan kepada mereka, hati-hati umat ini pernah melakukan tindakan A, B, C, dan D, tapi Anda jangan fitnah. Anda tidak boleh berkata katanya, Anda harus tahu sendiri. Nah, ketika umat-umat juga pindah, Anda mesti mulai menyadari dari diri masing-masing bahwa sesungguhnya ketika Anda mengetahui umat-umat tadi, Anda tidak mengerti kan sejauh mana umat ini setia kepada kita, sampai kapan. Inilah kelemahan diri Anda yang katanya pengayom itu bisa mengetahui masa depan, tapi ternyata kita tidak pernah tahu umat ini akan hengkang, umat ini akan hianat, umat ini akan lari, umat ini akan diam. Tidak pernah para pengayom juga tahu hal itu. Kalau Anda sudah tahu, apa yang menjadi masalah lagi? Kalau Anda belum tahu, berarti Anda tidak jeli dalam melihat, menyikapi setiap umat yang ada. Dan dari zaman almarhum Aki sampai hari ini terjadilah proses-proses hal-hal yang seperti biasa, hal-hal klasik. Apa? Perpindahan umat, hijrahnya umat, migrasinya umat ke tempat yang lain. Dari zaman dulu sampai hari ini yang terus menjadi polemik, ini terus menjadi masalah. Maka Abang himbau, wahai para pengayom yang terhormat, yang Abang cintai, yang katanya Anda sudah dirobahkan Tuhan, kenapa kita tidak bisa berjiwa besar? Kenapa kita tidak berlapang dada? Lepaskan mereka yang ingin lepas dari kita. Doakan mereka demi kebaikan.